Ada yang lagi nyari rumah dengan sistem KPR, tapi bingung syarat dan pengajuannya. Beruntung Anda menemukan channel ini, tidak perlu lama-lama, mari kita kupas tuntas syarat KPR rumah dan cara pengajuan yang tepat. Jika ingin memiliki hunian sendiri dengan cepat, maka sahabat perlu melengkapi syarat KPR rumah dengan tepat. Rumah adalah properti yang nilainya meningkat secara konstan seiring waktu, maka dari itu, tidak heran jika banyak orang khawatir tidak mampu membeli rumah dengan gaji pas-pasan. KPR sendiri adalah singkatan dari kredit pemilikan rumah. Program kredit ini disediakan oleh bank kepada nasabah perorangan yang ingin membeli atau melakukan renovasi rumah. Lantas, apa saja syarat KPR rumah yang perlu dipenuhi dan bagaimana cara pengajuannya? Mari simak selengkapnya di bawah ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Syarat pengajuan KPR. Pada umumnya, terdapat dua jenis KPR yang dikenal oleh masyarakat, yaitu KPR subsidi dan non-subsidi. KPR subsidi adalah program kredit untuk kepemilikan rumah dengan uang muka atau suku bunga yang diringankan karena adanya bantuan dari pemerintah. Sedangkan KPR non-subsidi adalah program kredit untuk kepemilikan rumah tanpa subsidi yang disediakan oleh bank untuk masyarakat umum. Dalam penerapannya, KPR bersubsidi biasanya ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan terbatas. Tujuannya adalah untuk memberikan rumah yang layak secara finansial. Di sisi lain, KPR non-subsidi diberikan untuk masyarakat umum, mulai dari individu hingga badan usaha. Syarat KPR rumah untuk kedua jenis tersebut pun berbeda. Untuk memahami masing-masing persyaratannya, cek poin-poin pada penjabaran berikut. Yang pertama, syarat KPR rumah subsidi. Yang kedua, syarat KPR rumah non-subsidi. Bantuan pemerintah dalam program KPR subsidi bisa diberikan asalkan masyarakat memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, termasuk sebagai WNI warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 21 tahun atau telah menikah. Yang ketiga, bekerja atau membuka usaha minimal selama 1 tahun. Yang keempat, belum memiliki rumah pribadi sebelumnya. Yang kelima, bukan merupakan penerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah sebelumnya. Yang keenam, penghasilan maksimal 4 juta rupiah untuk rumah tapak dan 7 juta rupiah untuk rumah susun. Yang ketujuh, memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang terakhir, memiliki PPh pajak penghasilan. Perlu dicatat bahwa syarat KPR rumah jenis subsidi tersedia untuk dua profesi tertentu. Berikut adalah persyaratan khususnya. Pertama adalah karyawan dengan ketentuan usia saat kredit lunas maksimal 60 tahun. Kedua adalah tenaga profesional dengan ketentuan usia saat kredit lunas maksimal 65 tahun. Syarat KPR rumah non-subsidi berbeda dengan syarat KPR rumah subsidi. KPR yang tidak bersubsidi berlaku bagi siapa saja, mulai dari perorangan hingga badan usaha. Berikut adalah persyaratannya. Merupakan warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Kedua, usia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Ketiga, berstatus sebagai karyawan, pengusaha, atau tenaga profesional. Keempat, pengalaman kerja minimal 1 tahun, masa kerja minimal 2 tahun untuk karyawan. Kelima, menggeluti bidang pekerjaan yang sama minimal 2 tahun untuk pengusaha dan tenaga profesional. Terakhir, usia maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 65 tahun untuk pengusaha atau tenaga profesional ketika kredit lunas. Mengingat KPR rumah non-subsidi tersedia untuk individu dan kelompok, dokumen kelengkapan yang disiapkan pun berbeda. Berikut adalah dokumen pengajuan KPR non-subsidi untuk perorangan. Pertama, fotokopi kartu tanda penduduk pemohon. Kedua, fotokopi kartu tanda penduduk suami istri. Ketiga,
fotokopi KK kartu keluarga. Keempat, fotokopi surat nikah atau surat cerai. Kelima, fotokopi nomor pokok wajib pajak pribadi. Keenam, surat keterangan penghasilan minimal 1 bulan terakhir. Ketujuh, fotokopi rekening koran. Kedelapan, surat rekomendasi dari perusahaan. Kesembilan, akta pisah harta yang dilegalisasi oleh notaris. Di sisi lain, pemilik badan usaha yang ingin mengajukan KPR rumah non-subsidi perlu menyiapkan dokumen berikut. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah atau cerai, fotokopi nomor pokok wajib pajak pribadi, fotokopi surat izin usaha perdagangan, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi rekening koran atau tabungan selama 3 bulan terakhir, surat pernyataan asli tentang KPR. Bagaimana cara pengajuan KPR? Setelah memenuhi syarat KPR rumah yang sesuai dengan ketentuan, saatnya untuk mengetahui cara pengajuannya. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diketahui. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Memilih rumah impian. Langkah pertama dalam penerapan cara pengajuan KPR adalah menentukan rumah yang sesuai dengan keinginan. Pada tahap ini, pastikan untuk melakukan konfirmasi dengan bank atau broker properti agar mengetahui hunian mana yang bisa dibeli dengan KPR. Kemudian, lakukan survei lokasi ke perumahan yang menyediakan hunian dengan program KPR tersebut. Selanjutnya, memastikan spesifikasi rumah. Setelah memilih rumah yang ingin dimiliki, tanyakan beberapa hal penting kepada agen properti, seperti harga rumah, uang muka, sistem cicilan, dan biaya tambahan lainnya. Di samping itu, cek denah rumah yang akan ditempati. Perhatikan berbagai fasilitas penting yang ada di sekitar perumahan, seperti pasar dan puskesmas terdekat. 3. Membayar uang booking. Sebelum mengajukan KPR, serahkan dulu uang booking yang berperan menjadi bukti pemesanan rumah. Dengan begitu, rumah yang sudah dipesan tidak akan dijual lagi ke orang lain. Namun, perlu dicatat bahwa setiap developer properti menetapkan aturan yang berbeda tentang uang booking ini. Jadi, tanyakan terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian. 4. Mengajukan KPR. Pada tahap inilah pengajuan KPR bisa dilakukan. Biasanya, developer akan membantu prosesnya. Namun, jika tidak, proses pengajuan harus dilakukan sendiri. Lengkapi syarat KPR rumah yang diperlukan untuk kebutuhan pengajuan. Pastikan untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan agar pengajuan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, menunggu penilaian kredit oleh bank. Setelah KPR diajukan, bank akan melakukan penilaian kredit di mana akan dilakukan evaluasi dokumen-dokumen yang telah diserahkan. Pihak bank akan melihat kondisi keuangan, kapasitas pembayaran, dan riwayat kredit pemohon. Apabila pengajuan disetujui, maka bank akan memberikan surat persetujuan kredit SPK yang berisi rincian jumlah pinjaman, tenor, suku bunga, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menandatangani akta kredit. Bank akan menjadwalkan waktu dengan pemohon untuk penandatanganan akta kredit. Prosesnya melibatkan tanda tangan perjanjian antara pemohon dan bank yang mengikat. Dengan adanya akta kredit, maka kedua pihak berkewajiban untuk melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan KPR yang berlaku. Itulah pembahasan tentang syarat KPR rumah beserta cara mengajukannya yang tepat. Agar prosesnya berjalan dengan lancar, pastikan untuk melengkapi persyaratannya ya. Kepemilikan rumah dapat memberikan kenyamanan tersendiri bagi sahabat yang sudah lama memimpikannya. Pelunasan KPR ke bank perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi batas usia yang telah ditetapkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan edukasi dan tips memilih hunian terbaik Anda. Terima kasih. Jika Anda membutuhkan hunian area Malang dan Batu, boleh ke poin aku kami di TikTok ataupun Instagram atau nomor WhatsApp 081232897224.